Lutfi bin Yahya, sosok yang dulu sangat dielu-elukan, sosok yang dulu sangat dihormati, kini hanya jadi bulan-bulanan oleh mantan-mantan muhibbinya. Setelah mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang selama ini mereka rasakan, dan ternyata mereka kemudian meneliti, ya, oh benar, berarti kalau begini beliau bukanlah seorang ulama, beliau bukan seorang wali. Kalau dulu kan husnudon saja, sekarang enggak. Jadi tanpa tedeng aling-aling, muhibbinya menyebutkan bahwa selama dia di situ dia tidak pernah melihat Lutfi bin Yahya sholat berjamaah kecuali waktu sholat Idul Adha atau Idul Fitri saja. Bahkan sholat Jumat pun tidak. Di saat Ramadan juga demikian, Lutfi bin Yahya tidak pernah yang melaksanakan tarawih. Dan yang lebih gila dan lebih parah lagi, dulu ketika di masa jaya-jayanya Lutfi bin Yahya itu punya tim kuasa hukum atau tim hukumnya gitu ya, atau LBH-nya apa gimana lah. Kalau ada yang menghina Lutfi bin Yahya, maka tidak segan-segan Lutfi bin Yahya akan bertindak, dan bahkan ada yang sampai hilang nyawa. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Pripun Kang itu sehari-hari ya, pengamatan kami itu ibadah tiap harinya, Jumatannya dan lain-lain, itu desas-desus yang beredar itu kan kadang tidak sholat Jumat, apakah betul atau tidak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami mendengarkan. Begini saudaraku, di sana itu kami tinggal di Kandil Sholawat. Kandil Sholawat itu depan rumahnya. Dan kami sering ke rumahnya, sebab di rumahnya itu juga ada tempat tempat majelis. Jadi di depan rumah ada majelis, di dalam rumah ada majelis, tempat ngaji. Kami pernah tidur di majelisnya. Kami pun nggak pernah, ini secara mata dohir ya, secara mata dohir saya nggak pernah melihat beliau itu sholat. Memang nggak pernah melihat? Nggak pernah melihat. Kacau. Ya, paham ya. Nggak tahu. Itu selama berapa tahun itu? Tahu ya, sampai semenjak saya di sana lah. Lah ya, tidak pernah lihat. Wah. Ya, Aduh, lopo lah. Wali Kan gini, enggak sholat berjamaah itu, sholat berjamaah kan ada sholat berjamaah. Nggak pernah? Iya, nggak pernah lihat. Berarti dalam kamar sendiri atau gimana itu? Ada tempat khusus atau gimana? Itu nggak tahu saya. Tapi setahu saya nggak melihat beliau melakukan. Tapi saya bilang beliau nggak sholat tuh ya. Saya bilang tidak pernah. Iya sih. Nggak melihat. Ya, kalau nggak salah. Tapi saya nggak melihat. Berarti nggak pernah berjamaah dengan para santri atau para jamaah tabliknya itu? Nggak pernah. Betul, nggak pernah. Tarawih pun nggak pernah. Ya Allah. Tarawih pun nggak pernah. Kami melihat beliau sholat berjamaah satu ketika hari raya Idul Fitri. Oh iya. Barang di masjid Pekalongan, ya di masjid Jami Pekalongan. Enggak, gini. Iya, ya, ini kita tidak sedang menghakimi, tapi sedang mencari tahu berdasarkan pengamatan gitu aja. Kesimpulannya jangan disimpulkan di sini. Jadi di dekat rumahnya itu ada masjid atau tidak? Ada masjid ada tidak? Di depan rumahnya ada musola. Ada masjid, jami, masjid. Ada musola. Bukan masjid. Iya, kan misalnya Jumatan kan ini penting ini. Semua penting. Jadi jarak antara masjid dan rumahnya itu berapa kilo? Kemudian kan misalnya rutinitas sholat jamaah, sholat Jumatan itu dilakukan di kamar, di musola atau di masjid gitu loh. Tolong dikasih tahu kita. Biar apa narasumber bercerita dulu, nanti dilengkapi yang dari Pekalongan gitu loh. Yang dari Pekalongan sama lengkapikan. Ya, monggo Kang, ceritakan Kang. Ini saudaraku, kami itu di sana tinggal menginap selama 30 hari selama bulan Ramadan. Iya, di sana masih ada sampai sekarang. Ya. Waktu bulan puasa itu ada mereka sahur atau enggak itu? LP itu sahur enggak? Sahur. Kalau sahur. Tapi siangnya makan. Tapi kalau kami puasa, beliau kami lihat berbuka puasa. Kami Terawih. Terawih ya? Itu nggak pernah. Ya. Kacau. Sholat jamaah, sholat Jumat. Tidak melihat. Tapi saya nggak bilang beliau nggak sholat. Nggak bilang. Seorang sufi dunia itu nggak pernah ngimami di sufi dunia sekitar situ.
Beda jauh dengan Kiai Maimun Juber, saudaraku. Saya juga pernah ngaji di Kiai Maimun Juber selama Ramadan. Beliau sangat istiqomah. Jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu beliau jadi imam. Kiai Maimun Juber. Itu saya lihat sendiri. Iya, dan saya pernah sholat di belakangnya. Seorang sufi dunia. Ini biar pembahasannya fokus, kita bahas LBY ini gitu loh. Sumber. Nanti yang dekat Pekalongan ditambahin gitu biar tercerahkan satu-satu, jangan membahas yang lain itu. Ketika sholat taraweh saya tidak pernah melihat. Sholat Jumat saya juga tidak parah ya. Begitu saja ya, parah. Ya, karena rame, sampai kurang pelan. Kurang rang. Oh, terlalu cepat ya? Ya, gitu. Orang Madura gini loh. Dari tahun saya kan kesana setiap tahun selama bulan Ramadan dari tahun 2015 saya sampai tahun 2022 nggak pernah melihat. Oke. Terus gini, pertanyaan ini, apakah jenengan juga menanyakan kepada penduduk sekitar atau jemaah yang di situ pernah melihat beliau itu sholat rutin itu? Ini kan apakah pernah juga menanyakan kepada jemaah yang terdekat, yang paling dekat di situ? Pernah nggak? Gini saudaraku, waktu itu kami muhibbin saudaraku, nggak pernah berpikir ke sana dulu. Nggak pernah berpikir ke situ dulu. Mau nggak itu kami nggak berpikir. Yang kayak kami muhibbin, beliau itu kami husnudon ke beliau. Husnudon, dia orang soleh, wali. Waktu itu, semua yang datang ke sana, yang ngaji ke sana, sama ikutnya. Beliau itu wali. Waktu itu. Iya, waktu itu. Kang, mohon maaf izin, boleh bertanya, Kang? Monggo, saya sangat suka ditanyain. Kang, ya untuk memastikan, saya itu setiap ke Pekalongan itu nginep di hotel memang, tapi pagi-pagi langsung ke Kanjus Selawat, bahkan langsung ke kediamannya Abah Lutfi. Ya, saya itu pernah 3 hari full itu di rumahnya Abah Lutfi, yang 3 rumah dari Kanjus Selawat. Paham kan? Oh, nggih. Rumah anaknya, ya, tahu. Ya, nah sering di situ. Apakah Kakang juga ndak pernah ngelihat kalau si Lutfi itu sholat di rumah anaknya itu? Ya pernah. Gus. Iya, Gus, nggak pernah lihat ya. Nah, karena memang gini, saya beberapa kali ikut rutinan itu memang nggak pernah juga ngelihat dia itu sholat, apalagi ngimami. Valid ya, bahwa valid ya, karena memang kami sama-sama tahu dan kami juga sama-sama pernah jadi mantan muhibbin dan pernah sama-sama di Kanjus Sholawat, termasuk di rumah anak-anaknya itu. Gitu. Oke, terima kasih. Yang lain silakan bertanya. Siapapun yang menghina Habib Lutfi bin Yahya itu akan proses hukum. Dan banyak korbannya itu. Ada sampai meninggal. Itu namanya siapa ya? Jakarta. Sampai ada yang meninggal. Tadi itu saya cerita udah masuk. Belum. Ngelek tadi, ngelek gini Jang. Oh, ngelek. Oke, yang tadi namanya Aktualibi. Menurut rekan saya ini, Gus Hasan ini, selama jadi muhibbin pada tahun-tahun itu, di sana itu diberlakukan pelaporan hukum, sehingga apabila ada tim kuasa hukum ya. Ada tim kuasa hukum. Apabila ada muhibbin yang menghina Habib Lutfi, orang lah pokoknya, baik orang luar siapapun yang menghina Habib Lutfi waktu itu bisa dilaporkan secara hukum. Dan pernah ada kejadian namanya Aktualibi itu adalah seorang penceramah Wahabi ya, yang menyenggol, artinya menyinggung Habib Lutfi, dilaporkan dan dihukum sampai meninggal. Ini di penjara. Aktualibi itu. Aktualibi ya, ini ada cerita teman saya ini seperti itu, saudaraku. Mungkin sengaja itu polisinya disuruh ngabisin itu. Lagi ini terus pripun nih gitu. Ya pertanyaannya pokoknya jangan disimpulkan di sini, disimpulkan pribadi kalau tanya-tanya. Jadi tadi teman-teman ya, begitu mengerikannya orang-orang klan Pak Alawi ini ya. Mereka belum punya kekuasaan aja sudah kayak gitu loh. Baru mendapatkan kepercayaan dari masyarakat saja sudah kayak gitu. Apalagi kalau mereka pegang kendali kekuasaan, siapapun yang menghina mereka pasti akan selesai juga hari itu. Dan ini saatnya kita melawan ya. Kalian para mantan-mantan muhibbin silahkan bongkar apa yang pernah kalian alami, kejanggalan-kejanggalan yang pernah kalian alami, ceritakan ke publik agar saudara-saudara kita sesama muslim ya, yang seiman, seakidah, yang masih percaya terhadap mereka
itu benar-benar bisa sadar gitu loh. Terkecuali mukibin-mukibin yang memang mendapatkan keuntungan dari mereka, ya monggo silahkan. Karena memang banyak mukibin yang mendapat keuntungan dari segi mungkin kerjasama lah, apa kerja di segi kerjaan, atau dari mereka kayak mubalik umpamanya di branding sama Lutfi bin Yahya sebelumnya, ya monggo silahkan, kalian gak akan bisa keluar. Ketika kalian mau keluar beneran, ya itu berarti kalian benar-benar sadar bahwa kalian punya tanggung jawab moral dunia akhirat. Tapi kalau kalian nggak pernah mau keluar dari lingkaran mukibin, ya maka kalian akan selamanya mendapatkan dosa jariah. Karena apa? Karena ketika kalian sudah mengetahui bahwa penyelewengan tentang akidah Islam yang diselewengkan oleh klan Pahlawi atas nama agama, atas nama keturunan Rasulullah, kemudian kalian mendiamkan, itu artinya kalian ta'awanu alal ismi wal udwan, dan itu adalah ghadab yang sangat besar dari Allah nantinya kalian, ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.